gimana caranya gue bisa menggunakan momen ini untuk menjadi momen gue berprestasi. Gue belajar dari Ibu Kartini. Dia pun tidak berhasil mewujudkan impiannya untuk sekolah ke Belanda. Tapi dia bikin sekolah Kartini dan lihat apa yang terjadi dengan sekolah Kartini itu berjamur jadi banyak. Pada saat perempuan mau bermimpi, mimpilah, raihlah mimpi itu sendiri karena nggak akan ada yang bisa meraihkan untukmu. Gue tuh tiba-tiba denger ada tante gue yang dari bokap gue bilang gini, Dian, kamu nih lagi yang a lot of pressure katanya. Hidup tuh lagi nggak gampang buat kamu gitu loh. Bapak kamu udah nggak ada, mama kamu lagi nggak ada lagi gitu kan. Jadi ini tuh, tapi kamu harus tahu kalau lagi under pressure tuh ada dua pilihan. Kalau batu karbon, kamu bisa jadi abu yang hancur, tapi kamu juga bisa jadi berlian. Yang ditempa itu yang ditempa. Karena berlian itu hanya keluar dari batu karbon gitu loh. Tapi dia baru bisa jadi berlian tuh setelah melewati segitu macam tekanan dan suhu tinggi segala macam. Dengan analogi itu kamu bisa memilih kamu mau jadi apa. Hanya jadi dua pilihan. Hancur banget atau bagus banget gitu loh. Gue bilang gue nggak bisa sih jadi yang hancur. I cannot afford it gitu loh. Dan gue nggak akan suka sama diri gue sendiri juga kalau gitu. Itu lagi di lowest point diri gue dan di usia semuda itu. Gimana caranya gue bisa menggunakan momen ini untuk menjadi momen gue berprestasi. Karena teman sebangku gue ada yang baru putus pacar, terus dia jadi ranking 1. Jadi dia momen itu sakit hatinya. Jadi ada teman gue sini kan, biasa aja tadinya nilainya, ya biasa aja lah 6, 7. Sejak dia sakit hati banget ditinggalin sama pacarnya, dia jadi ranking 1. Jadi dia kalau kesel tuh dia belajar ya. Gue nggak ngerti juga sih, gue nggak bisa kayak gitu. Cuma apakah gue bisa menjadi seorang ranking 1 seperti ini kan gitu. Dan anehnya dari situ gue lagi baca buku 7 Habits of Highly Effective Teens, dan di situ kan Stephen Covey tuh ngajarin kalau lo punya goal yang paling jauh dan paling mustahil, patok tanggal deadline, lo hitung ke sini, berarti lo tinggal berapa tahun lagi, berarti 7 tahun ya misalnya gitu. Nah dari 7 tahun itu berarti apa saja yang harus dicapai sebelum itu. Misalnya kalau misalnya mau jadi bintang berarti lo harus jadi model dulu kan. Kalau nggak mana mungkin. Ya, petnya ke situ harusnya ya. Kalau mau jadi model paling cepat dari mana? Jadi gadis sampul sih, atau bintang majalah remaja. Kalau mau jadi gadis sampul atau bintang majalah remaja atau model majalah remaja harus dari mana? Harus daftar karena ada kompetisinya. Apakah lo akan dipilih tahun ini kalau lo daftar? Kagak sih, gue ngaca. Gue bilang, terus biar dipilih gimana? Gue buka riset, gue clipping, semua gadis sampul dari tahun ke tahun. Semua pemenangnya, siapa saja, aku pelajarin riset profilnya, apa yang mereka punya. Sehingga dia menang. Terus lo tau gak berapa banyak formulir dan foto gadis sampul yang gue masukin? Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, 6. Kirim semua. Lo tau gak kenapa? Karena fotonya beda semua. Jadi kalau yang ini gak masuk, ada yang ini. Siapa tahu yang nyeleksi orangnya beda kan lihat. Jadi panitianya tuh pasti, ini kamu yang ngirim 6 formulir ya? Kenapa sih emang? Pantesan kok ada lagi, terus namanya dibedain Dian P, Sastradoya, Dian Paramita S ya. Jadi kalau nggak masuk pakai nama ini, nama yang lain, ada yang Diandra, apalah segala macam. Terus gue masuk tuh gue gue sujud syukur. Dan di sini pas gue masuk dengan semifinalis 60, terus ada semifinalis 30, habis itu finalis 14. Akhirnya gue dikarantina kan. Gue udah nyiapin semua amunisi gue yang udah gue siapin setahun. Menjadi seorang yang berkarakter dan berkepribadian. Gue menolak untuk duduk bersama yang lain, apa ya, biar kelihatan misterius. Tapi pokoknya itu, semua yang gue lakukan dan akhirnya alhamdulillah gue kepilih. Tapi ternyata itu mengawali karir gue di dunia hiburan yang ternyata membawa gue ke saat ini. Dan sebelum gue umur 25 tahun, anehnya beberapa dari pointers mustahil yang aku bikin itu terwujud ya. Ada sih apartemen nggak mewah sih, tapi ada. Dan itu gue beli pakai uang sendiri gitu. Ternyata bener kata Bung Karno, bermimpilah setinggi bintang. Karena kalaupun gagal, setinggi langit. Karena kalaupun gagal, kamu akan di antara bintang-bintang, jatuh di antara bintang-bintang. Jadi nggak pas dapet semuanya, tapi at least lo udah dari seorang yang nobody tahun 95, gue tahun 96 udah ada di majalah gitu loh. Gue anak tunggal dan
mungkin ketakutan gue segitu besar Untuk gagal. sehingga gue harus make sure tidak ada PR tertentu yang belum gue lakukan untuk bisa berusaha mencapai goal itu gitu loh. Jadi at least kalaupun gagal, gue udah tried my very best gitu loh. Lo tau nggak sebenarnya kenapa gue kerja di dunia hiburan? Apakah gue mau menjadi terkenal dan menjadi bintang terus? Itu bukan main goalnya. Itu efek. Itu adalah vehicle gue untuk mencapai goal gue yang berikutnya, yaitu gue pengen menjadi orang yang sangat sukses di dunia karir. Waktu itu bayangannya bukan di dunia hiburan, gue pengen jadi cewek kantoran, banyak duit, dan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat lukratif seperti itu, lo tuh biasanya akan lebih menang bersaing dalam aplikan-aplikan lainnya kalau lo lulusan luar negeri. Terus gue ngeliat lagi background check diri gue sendiri kan, kita nggak mampu untuk melakukan sekolah di luar negeri. Terus nyokap punya tabungan, tapi siapa sih kita, nggak bakalan cukup. Satu-satunya untuk gue bisa afford, bisa membeli di sesuatu yang mahal itu, cita-cita itu, gue harus cari uang sendiri. Ibaratnya gue masuk ke dunia hiburan tuh gue ngamen, itu cara gue ngamen untuk nabung. Karena waktu itu di saat itu tahun 99-98 tuh dulu Tracy Trinita baru menjadi model internasional, dia dapat kontrak United Colors of Benetton sekian juta dolar gitu, yang itu merupakan mimpi gue gitu loh. Mungkinkah gue mendapatkan go internasional dan punya kontrak sebesar itu gitu ya. Bintang Lux adalah jawaban tiket gue untuk bisa membiayai mimpi mahal gue itu. Sekolah di luar. Tapi kemudian kan nggak diwujudkan. Itu mirisnya. Tiba-tiba gue diajak nikah sama pacar gue yang sekarang menjadi suami gue. Mimpinya adalah, loh kok kamu ngajak aku nikah, kenapa? Aku mau sekolah. Emang kamu mau sekolah? Iya, kita sekolah bareng. Itu mimpinya. Dalam hati gue ekonomis juga sih, berarti gue bisa berbagi living cost. Iya kan, berarti kan gue nggak usah berjuang. Nah, habis itu oke, menikah. 5 bulan kemudian di saat kita lagi tes GMAT, gue mual. Hamil. Lahirlah Shailendra. Jadi ini gimana nih, kita jadi nggak jadi sekolah nih. Ya udahlah kita benerin ini, gedein bayi dulu gitu, bayi. Ternyata punya kebutuhan khusus lagi apa setelah 6 bulan kelihatan segala macam. Jadi ini gimana? Mau sekolah dulu apa gimana, punya anak lagi gitu. Punya anak lagi dulu, punya anak lagi. Jadi ini gimana, masih sekolah gimana? Emang di mana-mana ya buat penonton ya, jangan pernah percaya sama janji laki-laki. Dimanapun, dari Cleopatra sampai Beauty and the Beast, semua epic story itu jadi adalah karena nggak usah percaya sama janji laki-laki. Pada saat perempuan mau bermimpi, mimpilah, raihlah mimpi itu sendiri, karena nggak akan ada yang bisa meraihkan untukmu. I love my husband so much, dan sekarang kita udah alhamdulillah kita hubungan yang baik. Dari situ gue mulai lihat di perkawinan gue di umur 6 atau umur 5, gue udah mulai melihat, oke, janji gue ini gak akan terwujud kayaknya. At least tidak seperti yang gue bayangkan. Nurunin mimpinya. Bisa gak tetap gue wujudkan? Bisa. Tapi pilotnya bukan gue. Akhirnya mimpi-mimpinya Dian-Dian kecil inilah yang gue wujudkan. Ini nazar gue. Tapi setidaknya gue belajar bahwa at least apapun yang gue usahakan dari tahun 95 itu, perjuangan gue tuh at least ada wujudnya gitu loh. Ada yang nikmatin, walaupun bukan gue ya gitu, tapi yang nikmatin si Dian-Dian kecil. Malah lebih banyak kan? Iya. Artinya kalau yang terwujud adalah cita-cita Dian keluar, mungkin nggak banyak Dian-Dian kecil tadi yang menyala. Mudah-mudahan, jadi gugur 1 tumbuh 1000 lah gitu. Terus aku tiba-tiba dapat film Kartini kan tahun 2015. Dari situ gue makin menyublim lagi gitu loh. Bener ya, berarti emang gue belajar dari Ibu Kartini. Dia pun tidak berhasil mewujudkan impiannya untuk sekolah ke Belanda. Tapi dia bikin sekolah Kartini, dan lihat apa yang terjadi dengan sekolah Kartini itu berjamur jadi banyak. Apa ya, bangsawan Indonesia perempuan yang akhirnya jadi terbuka matanya, jadi berdaya, jadi bisa berargumen sama suaminya yang tadinya enggak gitu loh. Semesta punya rencana yang lain. Iya gitu. Karena kalau ngejar egonya kan, Kartini kecil atau Dian-Dian kecil tadi nggak nyala. Itu dia, jadi gue kayak diajarin sama semesta dalam bentuk pengalaman bahwa gue tuh ngasih lo beruntung sebenarnya ini juga bukan buat lo nya, sebenarnya buat lo buat saluran aja, ini, gitu jadi saluran untuk yang lain juga. Bukan berarti lo nggak penting gitu, lo ya peranan lo di situ ternyata gitu. Jadi gue kayak menemukan meaning baru
makna baru kenapa Atas gue mimpi itu yang nggak terwujud. karir gue ini. Gitu. Pas udah begini gue jadi punya kedewasaan yang lebih, oh ya emang itu porsi gue, itu kewajiban gue sama rezeki gue belajar sampai sejauh ini supaya punya makna yang ternyata bukan buat gue juga. Untuk saluran ke yang lain. Iya, yang mudah-mudahan gue cuma berdoa si Dian-Dian kecil yang sekarang udah pada lulus, udah pada jadi itu nanti dia juga bisa membuka, tiba-tiba dia bisa jadi Kesempatan orang tua yang lain asuh juga, lagi, ya. anak-anak lagi apa gimana. Kebaikan yang menular lah. Gitu. Iya.